Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Putri Duyung pertama. Ataret adalah seorang gadis yang sangat cantik. Saat itu, ia sedang menari di dapur sambil memanggang kue kayu manis. Harumnya kue pun memenuhi seluruh ruangan. Aromanya sangat manis. Apalagi rasanya. Kue itu sudah pasti lezat karena aku membuatnya dengan cinta. Aku tak sabar ingin segera mencicipinya. Setelah kue itu matang, Ataret mengeluarkannya dari pemanggang. Kemudian, ia mengemas kue itu ke dalam keranjang piknik. Ia akan membawa kue itu untuk Kalata, kekasihnya yang saat ini sedang berada di padang rumput. Kue sudah siap, saatnya dibawa. Ataret berjalan dan mendapati Kalata sedang duduk di bawah pohon sembari memainkan seruling bambunya. Wah, merdu sekali. Aku sangat beruntung bisa mendengarnya. Tak ada yang bisa bermain seruling seindah kekasihku. Ataret dan Kalata pun menikmati kue dengan riang gembira. Mereka berjanji untuk menikah di musim gugur tahun depan. Setelah aku memanen bulu domba-domba itu, tentu aku akan mendapatkan uang yang banyak. Jadi, kita bisa menyelenggarakan pesta pernikahan. Ataret pun tersenyum. Ia tak pernah merasa sebahagia itu. Sayangnya, keberuntungan tidak menyertai Ataret. Saat Ataret pulang, ia melihat seekor kuda yang sangat gagah terikat di depan rumahnya. Mengapa ada kuda di depan rumah? Orang kaya mana yang berkunjung? Anakku akhirnya pulang. Kita kedatangan tamu yang istimewa hari ini. Perkenalkan, ia adalah utusan dari Saudagar Karya, seorang pedagang yang kaya raya itu. Untuk apa Saudagar Karya mengirim utusannya ke rumah ini, Bu? Kecantikanmu telah memikat hati Saudagar Karya, Nak. Yang paling membuat ibu bahagia, Saudagar Karya ingin menikahimu. Oh, sungguh beruntungnya keluarga kita. Jawaban ibu tentu saja membuat Ataret terkejut. Ia semakin bingung dengan semuanya. Maaf, aku belum pernah bertemu dengan tuanmu. Bagaimana bisa ia mengenalku? Tuanku memang belum pernah bertemu denganmu, tetapi ia sudah mendengar kabar tentang kecantikanmu. 1 bulan lagi, aku akan datang untuk menjemputmu. Bersiaplah. Malam harinya, Ataret masuk ke kamar sang ibu untuk mengutarakan isi hatinya. Aku tidak ingin menikah dengan Saudagar Karya, Bu. Aku tahu betul siapa Saudagar itu, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya. Ia lelaki yang terkenal kejam. Lagi pula, aku sudah punya kekasih. Kami akan menikah tahun depan. Batalkan rencana pernikahanmu dengan kekasihmu itu. Pilih mana? Hidup enak sebagai istri Saudagar kaya atau sebagai istri peternak miskin? Jika kau menikah dengan Saudagar, hidup kita akan makmur. Ibu tidak mau tahu, kau harus menikah dengan Saudagar Karya. Kata-kata sang ibu membuat Ataret sakit hati. Ia pun berlari dari rumah menuju ke Sungai Suci. Semua orang benar-benar tega kepadaku. Mereka memaksaku menikah dengan lelaki yang tak kucintai sedikit pun. Setelah merasa sedikit lega, Ataret pun berdoa di samping Sungai Suci. Sungai Suci, tolong kabulkanlah permohonanku. Tak ada yang bisa membuatku bahagia kecuali kekasihku. Saat utusan Saudagar itu menjemputku, bantulah aku untuk lari dari mereka. Jangan biarkan aku tertangkap. 2 minggu telah berlalu.
persiapan pernikahan antara Atarit dan saudagar Karya pun hampir selesai. Saudagar itu benar-benar baik. Ia memberiku banyak perhiasan. Padahal ia belum menjadi menantuku. Bagaimana nanti jika ia sudah menikah dengan putriku? Ia pasti akan memberiku perhiasan lebih banyak dari ini. Sementara itu, Atarit terlihat mondar-mandir di kamar tidurnya. Ia gelisah memikirkan nasibnya. Aduh, bagaimana caranya agar aku bisa melarikan diri? Aku juga belum mengatakan hal ini kepada Kalata. Aku takut kalau ia tahu dan salah paham kepadaku. Hari yang paling ditakutkan oleh Atarit pun tiba, yaitu hari keberangkatan. Sebelumnya, ia menyelipkan pisau kecil di bajunya. Ia bertekad untuk melawan siapa saja yang akan mendekatinya. Di perbatasan nanti, aku akan melarikan diri dan berlari masuk ke hutan. Rombongan utusan berhenti sejenak untuk beristirahat tepat di tepi hutan. Atarit pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Aku ingin membasuh mukaku di sungai. Izinkan aku pergi sebentar ya. Baiklah, jangan terlalu lama ya. Atarit pun bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, ada satu utusan yang ternyata mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Atarit tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun berlari dari utusan itu. Hei, berhentilah! Berani sekali kau menipu kami. Kecurigaan kami ternyata benar. Atarit berlari lebih cepat. Ia kemudian bersembunyi di balik pohon besar sembari menunggu utusan itu mendekat. Jika nanti aku tertangkap, aku akan melawan orang itu menggunakan pisau kecilku ini. Tak lama kemudian, ada sesosok lelaki yang mendekat. Atarit pun dengan sigap menggunakan pisau itu untuk melawannya. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Sesosok lelaki itu bukanlah utusan saudagar, melainkan Kalata, kekasihnya sendiri. Kalata diam-diam mengetahui pernikahan paksa itu. Ia bermaksud untuk menyelamatkan Atarit dari saudagar Karya. Atarit tak percaya dengan apa yang telah ia lakukan. Ia melukai kekasihnya menggunakan tangannya sendiri. Namun, Atarit tak bisa berdiam diri terlalu lama. Ia berlari menuju ke Sungai Suci, tempatnya berkeluh kesah selama ini. Aku tak bisa memaafkan diriku sendiri atas apa yang telah aku perbuat. Wahai Sungai Suci, ubahlah aku menjadi ikan. Biarkan aku hidup tenang di sungai sucimu. Atarit pun terjun ke sungai itu. Tak lama kemudian, Sungai Suci mulai menunjukkan kekuatannya. Kaki Atarit perlahan berubah menjadi ekor ikan. Aku benar-benar menjadi ikan. Karena memiliki wajah yang sangat cantik, Sungai Suci enggan mengubah Atarit menjadi ikan seutuhnya. Maka, Atarit pun berubah menjadi manusia setengah ikan. Ia kini hidup bahagia di dalam air. Terkadang, ia menampakkan wajah cantiknya ketika siang hari. Orang-orang lantas menyebutnya sebagai Putri Duyung. Marble angka. Ayo, belajar mengenal angka bersama Marble. Belajar angka 1 sampai 100. 12. Hebat. 10. 5. 7. Belajar mengenal angka
dengan cara yang menyenangkan. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.